bermain bersama. Selamat mendengarkan. Di taman, Elena dan Axel sudah menunggu. Hari ini, Eric dan Sean akan bermain bersama. Kedua orang tuanya berteman baik. Tentu saja putra-putra mereka harus berteman baik juga. Para mama menunggu dengan tenang ketika para papa ikut berpetualang bersama putra mereka. Para papa sibuk duduk di atas kuda komedi putar. Para tuan muda duduk dengan gembira di pangkuan papa mereka. Elena dan Marsha sibuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera mereka. Para papa turun dari komedi putar dengan wajah gembira. Lebih gembira dari putra mereka. Elena dan Marsha dengan gemas menciumi putra mereka. "Apa kau senang?" tanya Marsha kepada Eric. Eric tertawa sambil menarik-narik rambut Marsha. Louis yang melihatnya segera saja menarik tangan Eric. "Hei, kau tidak boleh menyakiti mama," ucap Louis. Merasa dimarahi oleh papanya, Eric menyusupkan tubuh mungilnya ke pelukan Marsha, lalu mulai menangis terisak. Mama. Louis dan Marsha saling memandang. Kata pertama yang Eric ucapkan adalah mama, panggilan untuk Marsha. Louis segera mengambil Eric dari pelukan Marsha, lalu menciumnya dengan sayang. "Papa sedang tidak memarahimu," ucap Louis menenangkan Eric. Dengan seketika saja Eric berhenti menangis. Louis menghapus air mata Eric. "Panggil Pa, pinta Louis. Pa. Louis mengulangi ucapannya, namun Eric hanya memandanginya. "Sayang, nanti kau malah akan menakutinya, bersabarlah," ucap Marsha mengambil Eric lagi dari tangan Louis, lalu menciumi Eric dengan senang, karena kata pertama Eric adalah dirinya, mama. Marsha berjalan sambil sedikit berdansa dan bersenandung, diiringi dengan tawa Eric. Sungguh menjadi momen indah yang tertangkap di hari bermain ini. Axel menepuk-nepuk pundak Louis sambil tertawa. "Kali ini, kau bertemu dengan lawan yang sepadan," ucap Axel tertawa. Ya, kedepannya Louis pasti akan selalu luluh dengan putranya ini, memberikan semua yang terbaik untuk Eric, dan ini sudah dibuktikan dengan pemberian saham untuk Eric. Axel dan Louis mengikuti para nyonya, para pengawal mengikuti para tuanya. Setelah makan bersama dan bermain hampir seharian, dua keluarga yang bersahabat baik itu pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Louis memandang dua kesayangan tertidur dengan nyenyak. Louis harus segera membangunkan mereka, masih ingin melihat pemandangan indah di hadapan matanya ini. Merasa ada yang memandanginya, Marsha pun terbangun. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Marsha. "Iya," jawab Louis tersenyum. "Mengapa kau tidak membangunkanku?" tanya Marsha lagi. "Aku masih ingin melihat keindahan," jawab Louis seraya mencium kening Marsha dengan lembut. Setelah kemarin bermain seharian, di Senin pagi Marsha dan Louis kembali berselancar dengan kesibukan pekerjaannya, juga kesibukan persiapan pernikahan Hana. Hari ini, Hana, Marsha, dan Elena juga Jun akan meninjau ulang tempat pernikahan mereka melalui call conference. Pernikahan Hana dan Jun akan diadakan di salah satu kepulauan Indonesia, di Pulau Seribu. Jun sudah mereservasi satu pulau yang bernama Pulau Bidadari untuk pernikahannya dengan Hana. Mereka dengan serius melihat secara live konsep yang sudah dikerjakan untuk pernikahan Jun dan Hana. Persiapan sudah 80%. Hanya tinggal menunggu pengantinnya datang saja ke Pulau Bidadari. Pembagian kotak tempat menginap pun sudah rampung tertata jelas. Tampaknya semua sudah terorganisir dengan baik, ucap Marsha senang. "Kau pasti akan menjadi pengantin tercantik di hari spesialmu," ucap Elena menambahkan. Jun menggenggam tangan Hana, lalu merangkul dan mencium kening Hana. "I love you," bisik Jun dengan lembut. "Terima kasih, karena sudah menjadi teman baik Hana," ucap Jun kepada Marsha dan Elena. "Jangan sungkan, itulah gunanya teman," jawab mereka. Hari-hari berikutnya, ketiga sahabat tersebut semakin sibuk, sampai-sampai Louis membawa Eric ke Liu Corporation untuk menemaninya bekerja, dan juga mengajarinya memanggil kata papa. Louis merasa iri mendengar Eric sudah bisa memanggil mama, namun belum berucap papa. Namun, Louis merasa itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Louis merasa wajar jika Eric lebih menyayangi Marsha. Mengingat pengorbanan Marsha ketika melahirkan Eric, Louis meletakkan kursi bayi di sebelahnya untuk Eric duduk. Louis memasuki ruang meeting sambil menggendong Eric, lalu mendudukkan di kursinya. Semua yang hadir segera saja memberi salam hormat kepada tuan muda Eric, dan dibalas dengan senyuman yang menggembaskan dari Eric. Louis sibuk membaca laporan-laporan. Eric sibuk meminum susunya dari botol dengan suara khasnya. Ruang meeting tersebut nampak hening. Yang terdengar hanyalah suara Eric meminum susunya dengan sangat semangat.
Louis menaruh berkasnya di meja, lalu melirik Eric. Sayang, Papa tidak akan meminta susumu. Jadi tidak perlu terburu-buru meminumnya, ucap Louis. Eric berhenti sejenak menyedot botol susunya. Eric menatap lama Louis, lalu mulai lagi dengan tenang meminum susu di dalam botolnya. Louis tersenyum lalu mencium Eric di hadapan semua orang seraya memuji Eric. Anak pintar, puji Louis. Setelah Eric datang, Louis kembali fokus kepada berkas-berkasnya. Eric juga dengan serius menemani Papa Louis bekerja sampai tertidur damai di kursinya. Setelah meeting, Louis dengan lihai menggendong Eric tanpa membangunkan Eric. Louis segera menuju lift pribadinya. kita pulang. Perintah Louis. Asisten Lee melihat jam tangannya. Ini belum jam 5 sore. Pikir asisten Lee. Jemput Dian. Perintah Louis. Dian, Pikir asisten Lee. Louis menghentikan langkah kakinya. biarkan Dian menemani Eric. Ucap Louis lagi. Asisten Lee adalah orang paling handalnya Louis. Jadi, Dian dianggap pasti memiliki gen sangka seperti asisten Lee, karena mereka adalah ayah dan anak. Karena itu, Louis memilih Dian untuk berdiri mendampingi Eric. Baik, Tuan. Jawab asisten Lee. Louis dan Eric kembali ke rumah utama. Asisten Lee segera bergegas menjemput Dian ke asrama sekolahnya. Louis memberikan cuti 2 hari kepada asisten Louis untuk mengurus segala macam administrasi pemindahan sekolah Dian. Marsha pulang sedikit malam. Marsha segera mengganti sepatunya dengan sadar rumah, lalu bergegas masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah memakai piyamanya, Marsha segera ke kamar Eric. Melihat Eric sudah terpulas, Marsha hanya bisa mengusap lembut pipi dan puncak kepala Eric. Marsha pergi mencari Louis di ruang kerjanya. Merasa akhir-akhir ini dirinya hanya sedikit menghabiskan waktu bersama Louis, Marsha pun merasa merindu Louis. Ceklek. Marsha membuka pintu ruang kerja Louis. Louis yang sedang serius dengan berkas-berkasnya segera menoleh ke arah pintu. Louis tersenyum begitu melihat Marsha yang masuk. Kemarilah. Panggil Louis. Sambil menepuk-nepuk pahanya tanda agar Marsha duduk di pangkuannya. Dengan senyum manja, Marsha duduk di pangkuan Louis, lalu merebahkan kepalanya di bahu Louis. Kenapa? Tanya Louis sambil menaruh dagunya di puncak kepala Marsha. Tidak apa, aku hanya merindukanmu, jawab Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.